pelajaran yang ke-18, pelajaran sabar. Nah, pelajaran ilmu tasawuf, tapi dikaji dari segi makrifat kan nih. Kita sering nangar anak ya, ulasan tentang sabar kan nih. Nah, sering kita dengar. Jadi pelajaran kita itu setelah 18 tinggal lagi 4 pelajaran, 19, 20, 21 dan 22. Berarti tinggal lagi kurang lebih 2 bulan kalau rutin anaknya ya. Daan bolong-bolong. Maka nanti bisa gaya kita dah habis, tinggal lagi 2 minggu ke depannya ya. Nanti kita buku ya akan kita bagikan, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ya udah kita berikan anaknya filenya ke Pak Dr. Adnan Mahdi, tinggal lagi dia nanti apa dia namanya, mengedit, merapikan tulisannya yang tadi benjong-benjong, dirapikan. Ya kami tahu ngatik dah antara anaknya. Jadi di sini karena cetakan itu kan mungkin kita cetak di luar, perlu pakai biaya. Biasanya kan buku datang buku dolo kakak ye berudutnya dudi. Tapi itu nampaknya bagi yang kita udah tahu bahwa kita itu nak mendapatkan buku ya, khususnya yang daan bolong-bolong khususnya yang daan bolong-bolong, yang bolong-bolong ya belum bisa kita berikan. Dia harus menutup dulu sampai 22 pelajaran. Ya. Jadi ditutup ke hati lah, nak nutup ke mana. Kan nih. Kemudian caranya nak nutup dia bisa juga catat pelajaran kawan, misalnya ke-20 umpamanya, catat pelajaran ke-20, setelahnya nanti dihadapkan kepada saya. Tapi usah nak waktu yang beda-beda lah, supaya tidak dalu gila. Kalau udah nyerabu, kalau waktu pengajian gitu dah kisah ye tolen, nang lain tertinggal. Jadi ye bisa Jadi pokoknya wajib diralat. Ilmu itu tidak bisa lewat tidak bisa lewat tidak langsung, pakai langsung. Kan dah tahu anaknya. Jadi nanti Bang Salam ya, Al-Banjari ya. Jadi dah mulai dari 2 minggu ke depan ya udah merancang pembiayaan. Tapi tentang pembiayaan kala yang tahu persis ya adalah Pak Nam berapa umpamanya entah 50 ke 60 ke sampai 70. Tapi mendapat di bank CD kan gaya deh di bank C, sehingga gaya nak percetakan dia kan ya kayak keluar duit dulu ya. Mungkin entah di Jakarta ke di Pontianak ke cetaknya ya. Karena kita di Sambas itu rusak printernya gitu. Jadi dah jelas kita mungkin di luar untuk cetak. Itu ramai itu bisa di bank C cetaknya. Karena nanti seluruh jamaah mungkin seperti harus bagi yang laka. Sebenarnya kita tahap pertama kita itu Sambas tuh termasuk beruntung bapak-bapak semuanya. Bisa mempelajari pelajaran makrifat secara langsung. Mungkin kala yang akan datang apabila dah ramai jamaah, tidak mungkin kita nak ngajarkan makrifat aja. Kalau dah di pondok pesantren tidak mungkin, karena yang datang beragam-ragam. Paling-paling pengajian pakai kitab kuning kita. Kan gede. Pengajian tidak, tapi mendiak pelajaran yang itu mungkin tidak diberikan, tidak jadi agak sulit. Jadi untung sebenarnya kita itu sumenya untuk Kabupaten Sambas ada 10 titik atau 11 titik sempat mempelajari itu, termasuk beruntung. Tahap pertama termasuk beruntung. Kalau mudah ramai
Ade kalau ada Pontianak pengajian payah di benyan juga. Dan anti badannya. Kan gitu ya. Nah, ya sebenarnya bisa 3 tempat 4 tempat bisa dalam waktu yang sama, tapi kan tidak sempat ngajar kalau dah karena datangnya di rumah tolen nak nuntut apa sih resepnya nyemalar. Datang tiap hari Jumat, tiap malam Jumat jadi. Nah, jadi di sini salah satunya ya untuk jadi mudah-mudahan kita itu sampai selesailah sampai ketiga ya materi ya, sampai 3 materi. Karena pelajaran makrifat itu penting. Nampak penting. Nah. Oke. Coba kajian sabar dengan boleh dilihatlah beda tak kira-kira dengan pelajaran umum sabar. Jadi di situ itu adalah hakikat sabar yang dia kan. Itu sebagian. Yang pertama kita tidak bicara dalil tuh, dalil dah laka dibicarakan oleh tingkat umum. Apa dalil sabar, hukum sabar kita tidak berbicara tentang ia. Ia ada di tingkat awal. Mun masih nak bicara ia, tidak bisa nak ke situ. Tidak bisa. Nah, pertama sabar. Sabar itu yang dimaksud dengan sabar, orang yang sabar itu adalah ketika dia meneguk kepahitan, obat yang pahit ke apa pokoknya pahitlah sifatnya, wajahnya ndak berkerut. Misal coba kita yang masam dengan yang pahit, pasti muka ialah yang disebut dengan sabar. Mun ye berarti kurang sabar deh, masih nahan nih. Kan orang yang dalam hatinya kasih indah rasanya ngaku pak akal lah, pak akal. Nah, mun ada sifat pak akal tadi rasanya indah tapi ditahan nih masih tapi masih bisa masuk, tapi wajah berkerut, maka belum sempurna tingkat sabarnya. Belum. Gaya artinya gaya dapat musibah, gaya dapat cacian, gaya dapat hancaman dan sebagainya, maka dia ndaan wajah tetap biasa-biasa aja. Jadi ndaan asal juga dia galak tu ndaan dia berubah, berarti seperti ye deh. Ketika kita makan obat yang pahit, yang masam, tapi wajah tidak menunjukkan pahit dan masam. Jadi seperti ye. Jadi kita bisa ngukur kita seorang lah. Gaya kalau kena singgung, gaya kalau dah mulai berubah, maka bukan dia tidak sabar. Dia dapat menahan dirinya tadi, dia sabar, cuma tidak sampai tingkat tinggi gaya. Sabar sih tetap sabar. Dia dapat menahan diri, berarti dah sabar. Tapi apabila dia tidak merubah kondisi hati, dan hati kan nanti akan tampak kepada seluruh tubuh kan. Pergi sampai bergagar dan sebagainya, dia nahan eng. Sabar, dia dapat ditahan, tidak melakukan apa-apa, tapi belum tingkatan yang sempurna dari kesabaran. Jadi yang dibicarakan situ adalah tingkat sempurna. Payah nak macam gitu, payah lahnya. Lalu kita yang bandar-bandar kan. Tapi mudah-mudahan dengan perlahan-lahan kita latih. Yang kedua, sabar itu apabila kita tidak berkeluh kesah. Misalnya, kalau kita bawa datang tuh udah, mangke ya
Mangke ya wajah hang pun dah nampak, berarti ke satu dah kena. Dalam hati berkeluh kesah, menolak tapi tidak tertolak, berarti sabar dia bisa menahan, masih mau melakukan dan sebagainya, tapi belum sempurna karena ada keluh kesah di dalam dirinya. Tolong ambilkan rumah anak ya, sandalnya udah sandal ada sama itu, tidak sabar, tapi masih diambilkan. Sabar deh, cuma tingkat kecil, jadi tidak sempurna kesabarannya. Pokoknya apa perintah dan sebagainya. Kita pelajaran makrifat tuh deng dah ngantuk. Pelajaran makrifat kita tuh udah dalu. Sama karena tidak sabar namanya. Tapi masih diikuti, tidak sabar. Berarti mun gaya kita lakukan, dia keberkahannya nyangkut Pak. Nyangkut berarti keberkahan kita tetap tidak permanen gitu. Lalah ngapal baru apal, laka ia lemak-lemak lupa lagi. Tapi mun berkah Pak ndaan Pak, malah nambah ya. Belajar dari alam ghaib agi malah. Itu di sini kita untuk mendapatkan keberkahan. Dari sini nanti timbul sesuatu keistimewaan yang kita dapatkan, yang bisa kita rasakan sendiri nanti. Gaya juga pelajaran yang istimewa kita lakukan, pelajaran yang bagus, tapi kita membuatnya jadi tidak istimewa. Iya, maka disebut tidak sempurna kita. Misalnya ilmu itu bagus, tapi kita tidak memuliakan ilmu itu ya. Dengan cara kita belajar tidak kita muliakan. Tidak jarih dah we anak. Pokoknya asal-asal dah be. Buku asal-asal dah be. Tempat asal-asal dah be. Anaknya, maka kita sebenarnya tidak muliakan ilmu namanya. Umpama itu asal-asal kita buatnya we. Maka berarti kita tidak memuliakan ilmu. Kecuali dah kedisian dan PHP lah. Tapi tidak lalu kita usahakan, maka kita tidak memuliakan. Payah kita nak dapat. Walaupun dapat, payah nak merasakan kenikmatannya. Nak dianggap remeh anak ya. Mun dari segi psikologi deh. Apalagi dari segi makrifat. Catatnya guru ya. Pilah manfaat catat. Si an juga kalau ya dah ada bukunya. Nah, karena age berkeluh kesah namanya. Banyak. Jadi banyak anak kita. Jadi di sini coba kalau ada di antaranya misalnya ada ilmu yang kita muliakan, insya Allah gampang anak Pak. Ada di antara ilmu yang tidak kita muliakan, memang sakit deh anaknya. Apapun bentuknya Pak ya nampaknya. Misalnya kerja itu kita muliakan deh. Betul-betul kita nokkan, insya Allah cepat itu berhasil kerja itu. Tapi di segi kerja yang lain, tidak kita muliakan, tidak kita nokkan. Pokok ngasal-asal aja lah. Insya Allah hasilnya pun sama dengan ilmu. Sama Pak ya anaknya. Gaya deh anaknya. Kemudian yang ketiga, menjalani musibah sami ketika menjalani kenikmatan. Mendapatkan musibah
sama dengan mendapatkan kenikmatan. Kalau musibah kan duka kan nih, duka. Aduh, nah musibah, mudah-mudahan. Nah, sama ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi tidak berubah. Artinya gitu. Ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak terlalu bersusah hati. Gaya juga ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak terlalu melonjak bersenang hati. Bukan berarti dia tidak bersyukur, tapi tidak terlalu tampak kegembiraan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia bersyukur kepada Allah. Contohlah gitu yo. Ketika siswa kelas 3 SMP ke SMA ke menerima kelulusan, kan nampak gembirang deng ya. Sampai ngoyak-ngoyak baju. Ah, ya seperti ya. Tapi bagi orang yang dah paham, ketika dia lulus, ya santai-santai aja. Paling-paling makasih Pak Guru, kemudian makasih kawan-kawan gitu dolo bantu aku. Ndak tampak macam nak pakai siau layau, pakai motor dan sebagainya. Iya berlebih-lebihan. Maka itu belum dianggap sabar. Nah, gaya juga ketika menghadapi musibah, ndak sampai berkeluh kesah pokok malah sampai pingsan, malah sampai kena stres sebagainya. Nah, jadi ndak seperti ye deh. Jadi yang disebut musibah itu sami sikapnya. Nah, memang dah payah dia nyanyi. Payah deh. Nah, itu maksudnya yang sempurna maksudnya. Nah, yang sempurna. Kemudian yang keempat itu adalah ketika kita mendapatkan apapun bentuknya, dia tidak marah. Tidak marah. Marah itu sebenarnya boleh. Marah marah orang tua kepada anak ketika anak menjalankan yang tidak baik-baik, ya boleh marah. Tapi marah itu adalah marah yang apa namanya? Yang betul-betul membawa Nah, jadi bukan marah yang membawa kemurkaan dan sebagainya. Nah, jadi tidak marah itu yang penting. Oh, kau tuh biasa kan cacian, makian dan sebagainya, tapi tidak marah dia menghadapi maka sempurnalah tingkat sabarnya. Dan mun bahasa orang putih hatinya kan ya. Apapun orang ndak lalu direspon dengan wajahnya ndak berubah, ndak berkerut dan sebagainya, kemudian kata-katanya tetap biasa-biasa aja dan sebagainya, maka orangnya termasuk orang yang sabar yang sempurna. Jadi itu memang nak perlu kita latih pelan-pelan. Makanya banyak sikit buat salah, supaya karena tahu. Menurang takut nak salah, supaya kalau ndak kena kritik dan sebagainya, sebenarnya dia belum siap untuk sabar. Belum siap untuk sabar. Betul-betul kalau kena berarti dia tidak siap masih. Jadi di situ harus siap. Misalnya jadi imam mendapat disalahkan, plesetkan. Nah, kan kena tagur kalau salah bapak. Iya ke. Munsian responnya bagus. Artinya nerima gitu. Tapi kau tuh yang nagur aku ya ndak anjuk ngerti. Ya dah dah ya. Dah kena dah. Dulu aku makan garam dari kau. Nah. Dah jadi dah. Jadi itu yang payah.
Yang paling sulit adalah orang yang betul-betul ternama, orang yang betul-betul diakui, lalu tiba-tiba kena salahkan. Ya Pak, barat. Mundaan siap memang ndaan si anak menurang biasa, ndaan tahu kena salahkan, ndaan masalah. Tahu aku ya dah memang ndaan tahu ya. Ya. Cuma bahaya juga orang itu ngutang. Tangkau, mun aku dah pandai. Nyasal kalau aku salahkan tolen. Ya sebenarnya kita suruh salah ya tuh Pak. Suruh salah. Jadi orang mantap, hebat, pintar. Ya anak juga orang yang ndaan pintar kemudian karena anggap bodoh ya bahaya juga. Mundaan siap. Ya ngutang yo yang bahaya. Dendam namanya, dendam. Sebenarnya lebih bahaya ke dendam daripada yang tadi. Orang sombong kena salahkan, ngedrop deh. Tapi orang itu yang orang bodoh kena nokan, maka dia bisa dendam. Dendam itu lebih berbahaya. Oleh sebab dia, maka kita harus berhati-hati apabila kalau kita posisi yang kedua tadi. Kalau kita posisi yang ndaan kena pakai, terimalah yang ndaan kena pakai ye. Posisi orang yang misalnya terhormat lalu tiba-tiba ada yang mengkritik dan sebagainya, maka terimalah ya. Jadi mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang sabar, bukan sekedar sabar tapi sabar yang betul-betul sabar. Jadi itu aja yang dapat kita jelaskan. Jadi dengan baca itu pun Bapak udah bisa ngerti walaupun tidak dijelaskan. Itu adalah perkataan ulama-ulama sufi sebenarnya. Jadi ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.